Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bansi sebagai moderator pada presentasi mata kuliah etika bisnis yang diambil oleh dosen Buyunistri Pastiwi, MPR, SPR. Dalam kasus ini yaitu PT Freeport Indonesia mengalami kasus pelanggaran etika bisnis PT Freeport Indonesia yang beranggotakan Rizky Bansi, Imam Ghazali, Fikri Nur Aziz. Profil PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport MC Moran, FDX, dan Mining Industri Indonesia. Main ID, PT Freeport Indonesia menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kami merasakan konsentrat ke seluruh penjuru dunia dan terutama ke streamer tembaga dalam negeri. PT Semling, kami beroperasi di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Semarin, Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Selanjutnya yaitu kasus PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional atau MNC, yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berpusat di satu negara tetapi cabang ada di berbagai negara maju dan berkembang. Pokoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerjaan Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam 1,5 USD sampai 3 USD, padahal dibandingkan gaji di negara lain mencapai 15 USD sampai 35 USD per jam. Sejauh ini, perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya. Yang kedua, biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua digembor-gemborkan, itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1% keuntungan bersih PT Freeport. Malah, rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat Papua yang tidak ternilai tersebut. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai 7 turunan. Yang ketiga, umumnya korporasi berasal dari AS, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan, sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal memberikan gaji yang layak. Yang keempat, pemerintah dalam hal ini pantas malu sebab hadirnya MNC di Indonesia terbukti tidak memberikan teladan untuk menghindari perselisihan soal normatif yang sangat mendasar kebijakan dengan memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI privilege berlebihan, ternyata hanya sia-sia. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Untuk selanjutnya itu penyelesaian masalah yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Yang pertama, juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, mengatakan bahwa manajemen perusahaan PT Freeport Indonesia akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau PSSI demi mengantisipasi ancaman aksi mogok dilakukan pekerja karena isu aksi mogok tersebut terkait rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 3 orang karyawan PT Freeport Indonesia yang melakukan intimidasi fisik kepada karyawannya. Yang kedua, ia menyebutkan terhadap intimidasi fisik yang memenuhi ketentuan PHI, Pedoman Hubungan Industrial, Perjanjian Kerja bersama PKB, sebagaimana kasus 3 karyawan yang melakukan intimidasi fisik diproses berdasarkan ketentuan PHI dan PKB. Lalu yang ketiga, pasal-pasal yang tercantum dalam PKB tersebut sudah mengakomodasi aspirasi pekerja. Salah satunya adalah adanya kenaikan upah pokok sebesar 40% dalam 2 tahun. Angka ini jauh di atas ketentuan rata-rata kenaikan upah pokok nasional sebesar 10-11% per tahun, sambung dia. Yang keempat, sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada perusahaan sudah membentuk krisis manajemen komite, yaitu guna menciptakan lingkungan kerja yang damai dan harmonis pada PT Freeport Indonesia dan pimpinan
SPI PT Freeport Indonesia pun telah membentuk Krisis Manajemen Komite. Lalu ada kesimpulannya, yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia telah melanggar etika bisnis dan melanggar undang hak didasarkan atas martabat manusia, dan martabat semua manusia itu sama. Karena hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis, PT Freeport Indonesia sangat tidak etis, di mana kewajiban terhadap para karyawan tidak terpenuhi karena gaji yang diterima tidak layak dibandingkan dengan pekerja Freeport di negara lain. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.